Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada dan kehidupan ya 4B yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, syukur alhamdulillah di pagi hari ini oleh Allah kita rahmat taufik hidayah sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun video atau audio tidak dimana-mana, yakni selaku kelas mengucapkan selamat belajar dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dengan niatan belajar mencari ilmu ini oleh Allah diridhoi dan dimudahkan dalam mencari ilmu, dan juga ilmunya telah menjadi ilmu yang manfaat. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 21, yaitu pertama adalah kita pelajari tentang tematik atau materi pelajaran matematik, yaitu berkenaan dengan judul indahnya keberagaman. Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang beraneka ragam, mulai dari suku, bangsa, dan budaya, agama. Itu adalah ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya, maka kita harus bisa menyadari dan mengakui itu semuanya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itulah Indonesia yang punya corak bermacam-macam, mulai dari suku, yaitu bermacam-macam suku bangsa, dari bangsa Jawa, Madura, Batak, Betawi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan keanekaragaman budaya juga, yaitu bermacam-macam, mulai dari Sabang sampai Merauke mempunyai keanekaragaman budaya. Itu semuanya adalah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia adalah yaitu ada 6. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu merupakan bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka perlu adanya rasa persatuan atau keinginan bagaimana kita ini menjalin hubungan kerjasama antara satu sama lain. Mari kita jaga toleransi juga. Karena apa? Karena keberagaman ini dengan adanya toleransi maka akan terciptalah satu kepersatuan, keberagaman itu yang ada di Indonesia menjadi sejajar, seirama, berjalan dengan baik, indah, keharmonisan itu akan tercipta. Karena itu keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti tadi Ustaz sebutkan bahwasanya budaya itu bermacam-macam, seperti yaitu bentuk tarian seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini merupakan tarian yang ada di seluruh Nusantara atau Indonesia ini, mulai dari tari jonger, tari kecak dari Bali, reok Ponorogo dari Jawa Timur, dan juga tari serimpi, tari piring, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita jaga budaya ini agar terciptalah keberagaman yang ada di Nusantara ini. Oleh karena itu, dengan keberagaman juga bermacam-macam pula alat kesenian. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada angklung dari Pulau Jawa, dan juga ada sasandu dari Sulawesi, dan juga ada kenong dari Jawa Barat. Ada pula juga itu semuanya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, semuanya itu merupakan kekayaan yang harus kita lestarikan. Agar apa? Agar keberagaman, keindahan itu tercapai di Indonesia.
karena itu merupakan ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kekayaan itu mari kita lestarikan. Kenapa? Karena itu adalah ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Bahkan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak semuanya bangsa itu punya keanekaragaman. Oleh karena itu, maka kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Karena apa? Karena punya keanekaragaman. Dan keanekaragaman ini harus kita jaga, kita lestarikan. Jangan sampai kita ini mencemooh atau mungkin mencaci maki dari mana asal budaya itu. Karena setiap daerah mempunyai budaya masing-masing. Kenapa? Itu adalah tradisinya oleh nenek moyangnya, yang mana kita sebagai generasi menerus kita harus juga mampu melestarikan. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan juga oleh bangsa lain, diakui. Itu semuanya adalah bentuk keindahan, kekayaan yang mana harus kita jaga kelestariannya. Itu bahkan membawa daya tarik bagi wisatawan dari mancanegara, dari Amerika, Jepang, terus Australia, dan lain sebagainya, dari negara-negara mancanegara, baik tingkat Asia, Eropa, dan juga Timur Tengah. Itu mempunyai daya tarik bahwasanya bangsa Indonesia mempunyai kekayaan, terutama mulai dari kepulauannya yang indah-indah. Itu semuanya juga merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti juga yang tadi Ustaz sampaikan alat musiknya. Nah, ini alat musik yang bermacam-macam, mulai dari angklung, sasando, terus tabana, dan juga kecapi. Itu semuanya adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestarian budaya, suku, bangsa, dan agama. Dan juga Ustaz lupa tadi, yaitu ada rumah adat. Nah, itu juga bermacam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Yang ada diantaranya adalah adat rumah joglo, yang mana berasal dari Jawa, rumah ondo dari Papua, dan rumah gadang. Itu semuanya adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak boleh kita merasa rumah mana yang paling bagus, rumah mana yang paling baik. Maka kita harus bisa, bagaimana kita sebagai warga negara yang majemuk, maka kita harus melestarikan budaya itu. Dengan cara bagaimana? Kita harus mampu melestarikannya. Agar apa? Budaya itu tetap terjaga, lestari yang ada di muka bumi ini, terutama adalah bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia mempunyai corak yang bermacam-macam ini, maka perlu adanya menjaga kelestarian yang ada di Indonesia, terutama dalam segi suku, bangsa, budaya, dan agama. Dengan ini maka akan tercipta suatu kerukunan juga yang ada di Indonesia, yaitu berupa agama. Karena agama yang tadi Ustaz sebutkan ada 6, maka kita harus bisa menjaga agar tercipta keanekaragaman budaya, agama. Bagaimana caranya tadi? Adalah toleransi agama yang ada 6 itu. Kenapa seperti itu? Kita jaga kebersamaannya, yaitu agar tercipta keanekaragaman budaya dan agama tadi. Dan itu semuanya tidak boleh kita pisah-pisah, karena apa? Itu bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mana itu mempunyai keanekaragaman agama tadi yang sesuai dengan asas Pancasila, sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang harus kita pegang teguh. Kenapa? Karena akan terciptalah rasa persatuan dan kesatuan yang ada di muka bumi ini, terutama adalah bangsa Indonesia. Nah, mari bersama-sama kepada anak-anakku, jangan bosan-bosan kita mencari berita yang mana di situ untuk menciptakan keberagaman ini akan tercipta kerukunan antar umat beragama juga. Mari bersama-sama kita toleransi, tidak menganggap
agama kita lebih baik. Semuanya agama yang ada di Indonesia ini adalah baik. Terutama kita sebagai orang umat Islam, kita harus mengakui bahwa yang perbedaan itu juga harus kita pegang teguh. Bagaimana caranya? Yaitu itu bentuk rahmat menurut agama Islam. Kekayaan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga keberagaman ini agar tercipta antar suku, bangsa, dan budaya dan agama. Akan terciptalah kehidupan seperti yaitu keragaman yang ada di Indonesia ini, seperti ada gambar di sini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kepada anak-anakku, dimanapun berada, harus kita utamakan rasa persatuan dan kesatuan, persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Mari semangat belajar kepada anak-anakku. Nanti mohon ada evaluasi pembelajaran apa yang tadi Ustaz sampaikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita selalu semangat belajar sesuai dengan syariat Islam juga. Selalu kita ini menuntut ilmu dengan cara iqra, membaca. Karena membaca adalah salah satu kita membuka pintu jendela dunia, agar kita ini selalu mempunyai bekal untuk belajar. Dengan itu kita belajar, maka kita akan menempuh kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Selamat belajar. Cukup sekian dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.